نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقواه فإن الله يحب المتقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخرى من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan paling utama kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbeda tata cara ibadah asal sesuai dengan dalil, maka itu tidak menjatuhkan kita ke dalam jurang kekufuran, tidak membatalkan kita dalam jurang kemusyrikan. Selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada dalil, maka ibadahnya itu jadi, ibadahnya sah. Silahkan mau mengikuti mazhab Imam Maliki, mau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mau mengikuti mazhab Imam Hanafi, mau mengikuti mazhab Imam Hanbal.
keempat-empatnya ulama mujtahid ahlu sunnah wal jamaah. Dan keempat-empatnya mujtahid dalam mengeluarkan fatwa tata cara ibadah, baik tata cara toharah, salat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jika kita berbeda akidah, berbeda keimanan, berbeda keyakinan, berbeda ketauhidan, itu sangat dilarang, diharamkan bagi. Jadi kalau bab akidah itu tidak boleh berbeda, harus sama. Berbeda paham akidah, berbeda paham dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, kemusyrikan, kefasikan. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, keyakinannya, keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelisihi daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi tiga sesuai dengan Quran surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku ini berlindung kepada Rabbin nas. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, ilahin nas, Tuhannya manusia, disebut tauhid uluhiyah. Malikin nas, rajanya manusia, itu dinamakan tauhid mulkiyah. Konsekuensinya, ketika ada tauhid, maka akan jatuh kepada kemusyrikan. Jadi versusnya tauhid adalah syirik. Kalau tidak bertauhid rububiyah, maka jatuh kepada musyrik rububiyah. Jika tidak bertauhid uluhiyah, maka musyrik uluhiyah. Jika tidak bertauhid mulkiyah, maka dia masuk kepada jurang musyrik mulkiyah. Jadi antara tauhid dan syirik itu selalu berlawanan. Dan ini tidak ada ampunan dari dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dilakukan oleh orang beriman. Silahkan saja orang-orang kafir di luar Islam, silahkan saja orang-orang musyrik di luar Islam mau berbuat apapun, mau melakukan kemusyrikan, kekufuran, keingkaran, silakan. Karena itu di luar Islam. Tetapi bagi umat Islam sangat dilarang berbuat kufur, sangat dilarang berbuat syirik, sangat dilarang berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah. Yang pertama tauhid itu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari zat, sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Secara zat satu-satunya tidak ada Tuhan. Yang ditaati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya sebagai Allah Subhanahu wa taala, afalnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan adalah, ilah adalah nama Tuhan yang kita sembah, kita ibadah. Maka dalil surah Al-Ikhlas, namanya surah Al-Ikhlas, tapi tidak disebut surah Tauhid. Isinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kul katakanlah Muhammad, huwa dialah Allahu Allah ahad. Ahadun, tunggal. Kalau kita satu di antara yang banyak. Manusia itu terdiri dari yang satu, jadi Nabi Adam. Tapi ahadnya itu diahadkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ahad dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan itu dua, tiga, berbilang. Satu-satunya Tuhan, ilah yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ada yang kita ibadahi, kita yakini, kita beribadah, kita menyembah kepadanya. Ada yang kita minta pertolongan selain dari Allah, sudah jatuh kepada kemusyrikan. Sedangkan kita beriman kepada Allah. Maka diharapkan kita meyakini ada sesembahan, ada tempat meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Tidak kita menyembah, tidak kita mengabdi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan la-nya la nabi, menghilangkan, peniadaan. Ilaha yang diibadahi, yang disembah, ahadun, satu-satunya. Illallah, penetapan, pengisbatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu Allahus Samad, Allah tempat menggantungkan segala sesuatu manusia. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak memiliki ayah dan ibu, tidak keluar dari patung kayu dan batu. Allah adalah Allah ahad, satu, tunggal, tidak ada bilangan 2, 3 dan sebagainya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara dengan Dia satu pun juga. Minallah, alallah, ilallah, billah. Maka setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah minallah. Haruslah faktor motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala illah. Itu sah, ibadahnya diterima oleh Allah. Diterima ibadah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 2. 1 ikhlas, kedua sesuai syariat. Maka ikhlas adalah nomor 1. Ketika kita beribadah dan beramal saleh, faktor motivasinya bukan karena Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Minallah. Kemudian Allah, hanya untuk Allah. Ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tingkatannya billah, ma'allah, bersama Allah. Kalau sudah demikian, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di hati orang beriman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup Allah tempat dia bersandar, cukup Allah tempat dia memohon pertolongan. Tidak ada daya upaya terkecuali atas dasar pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Bergabung jin dan manusia ingin mencelakakan dia, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala akan selamat. Bergabung jin dan manusia melindungi dia, kata Allah, celaka maka akan binasa. Masya Allah. Di sini letaknya tauhid uluhiyah. Maka kita dilarang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Ketika ada diyakini, yang diibadahi,
selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada musyrik, syirik uluhiyah. Adanya Tuhan yang menciptakannya, yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia beriman. Orang-orang Quraisy itu bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kafir Quraisy, disebutkan juga musyrikin Quraisy, apa kamu beriman kepada Allah? Mereka menjawab, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Mengapa mereka menyembah Lata, Mana, Uzza dan Hubal? Mereka meyakini bahwa orang-orang soleh Lata, Mana, Uzza, Hubal itu sebagai perantaraan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang keras kita berwasilah kepada yang sudah meninggal. Kita tidak boleh berwasilah, memohonkan doa, menitipkan doa kepada yang sudah meninggal. Berziarah kubur, memohon kepada ahli kubur untuk dikabulkannya doa. Kita boleh berwasilah kepada yang masih hidup. Boleh. Memohon, didoakan kepada orang tua kita. Memohon didoakan kepada kiai, ulama, ustaz. Boleh. Boleh kita memohonkan agar orang-orang soleh yang tadi mendoakan kita. Boleh, itu berwasilah. Tapi yang masih hidup, kita dilarang berwasilah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kepada Nabi sekalipun kita tidak boleh. Kaum muslimin sedang dimahami Allah. Ini perkara yang pertama, tauhid uluhiyah. Kalau tidak bertauhid uluhiyah, maka masuk kepada musyrik uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini hanya satu-satunya pengatur, hanya satu-satunya aturan, hanya satu-satunya syariat, hanya satu-satunya hukum yang benar, yang menjadi pedoman hidup, yang menjadi aturan hidup, hanyalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meyakini ada aturan selain aturan Allah, mempercayai ada sistem-sistem selain Allah, meyakini ada hukum selain hukum Allah, mempercayai adanya syariat selain syariat Allah, sedang dia orang yang mengaku muslim, maka dia masuk kepada musyrik rububiyah. Karena menerima aturan, karena menerima sistem, karena menerima syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hukumnya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim meridhai, diatur, dihukum, bersyariatkan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka din itu terbagi ada dua, dinullah, dinun nas. Ada aturan Allah, aturan manusia. Jangan mencampur adukan antara aturan Allah dengan aturan manusia. Maka bisa masuk kepada musyrik rububiyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata kami memerintahkan engkau beribadah kepadaku terkecuali mukhlis, bersih, ikhlas dalam melaksanakan ad-din, dalam melaksanakan agama. Mukhlishina lahuddin. Tidak boleh kita diharamkan menerima, meridai, membenarkan aturan, sistem, syariat, hukum selain sistem, syariat, aturan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tauhid rububiyah. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim hanyalah pasrah, hanyalah taat, sami'na wa ta'na kepada agama Allah, kepada aturan Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa kita lakukan. Tidak boleh kita menerima aturan selain aturan Allah dijadikan pedoman kita, tidak. Tidak
Tidak boleh kita menjadikan aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala menjadi hukum tertinggi bagi kita. Maka ini permasalahannya tauhid rububiyah. Jika kita menerima dan meridhoi, sedang kita beriman, mengaku beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kita orang beriman, orang berislam, menerima aturan, menerima agama, menerima syariat, menerima hukum, maka jatuh kepada musyrik rububiyah. Lalu yang ketiga, tauhid itu tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaannya. Yang berhak memerintah, yang berhak melarang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menerima perintah dan menerima larangan terkecuali perintah dan larangan itu berasal daripada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala serta Rasul. Fakhudhuhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarang Rasul kepadamu tinggalkanlah. Pada hakikatnya perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita hanyalah kepada Allah, taat kita hanya kepada Rasulullah, taat kita kepada hanya ulil amri. Maka ada ayatnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri, pemimpin kamu. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang mentaati Allah dan Rasul. Pemimpin yang dengan memimpinnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Pemimpin yang dengan memimpinnya itu sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, dan dia mentaati Allah dan Rasulnya, tidak keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemimpin yang membangkang kepada Allah, bukan pemimpin yang mendurhakai Allah, bahkan pemimpin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Muslimin rahimakumullah. Jika kita menerima, membenarkan, mengakui yang berhak memimpin kita, yang berhak memerintah, melarang dan menghukum selain Allah Subhanahu wa taala, sedang kita mengaku beriman, maka kita jatuh kepada musyrik mulkiyah. Musyrik. Muslimin rahimakumullah. Maka di tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah tidak ada tawar-menawar. Harus sama semua, orang yang beriman, orang yang mengaku Islam, ketauhidannya harus sama. Jika berbeda, jika memilih jalan yang lain, maka jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik uluhiyah, syirik rububiyah, syirik mulkiyah. Qul qul hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.